Jadi dari segi RPP di KTSP ini atau di kurikulum 2006 ini menggunakan standar isi, kemudian lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan sumber belajar itu tidak disebutkan di RPP-nya seperti yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya dari segi penilaian, ternyata KTSP ini menggunakan penilaian yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan saja kamu. Terus dari segi kegiatan itu dalam proses pembelajaran peserta didik ini tidak aktif, lebih pasif. Karena di sini yang dituntut aktif adalah pendidiknya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui dari beberapa kurikulum selanjutnya, boleh nih dari Kak Alwan menjelaskan mengenai program dari kurikulum 2013-nya. Baik, untuk program pembelajaran kurikulum K13 sendiri itu pada RPP kurikulum 2013 itu memuat tentang perancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan dan premi. Nah, pada kurikulum ini pemberian pembelajaran premi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian didapat. Hasilnya dianalisis dan kelemahan setiap peserta didik dapat diidentifikasi. Nah, untuk komponennya sendiri itu yang pertama terdiri dari identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kelas dan semester, yang keempat itu materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam itu tujuan pembelajaran, yang ketujuh itu kompetensi inti, dan yang ke-8 itu kompetensi dasar dan indikator. Nah, untuk selanjutnya itu materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk penilaian pada kurikulum 2013 sendiri itu memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan yang terakhir itu aspek perilaku. Nah, selanjutnya itu tentang kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum ini meliputi kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang sudah didapatkannya dalam kegiatan analisis. Begitu dari saya. Oke, baik, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai program pembelajaran yang ada pada kurikulum 2013. Nah, pengen tahu lagi nih bagaimana program pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Mungkin Kak Iza boleh dijelaskan, Kak? Baiklah, untuk kurikulum Merdeka, jadi kita akan membahas mengenai RPP, penilaian dan kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di kurikulum Merdeka ini namanya bukan lagi RPP, melainkan modul ajar. Jadi kalau di kurikulum 13 itu mempunyai banyak komponen seperti ada modul pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, kemudian sumber belajar dan lain-lain. Akan tetapi di kurikulum Merdeka ini lebih disederhanakan lagi, hanya menjadi 3 komponen, itu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, kurikulum Merdeka ini lebih ke berbasis proyek. Jadi bagaimana siswa di situ dituntut untuk lebih kreatif. Jadi di modul ajar atau di K13 seperti RPP itu pun dirancang bagaimana caranya agar kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu bisa aktif dan siswa bisa kreatif, seperti itu. Oke, baik, jadi kita telah mendengarkan penjelasan mengenai sejarah kurikulum mulai dari kurikulum 1994 hingga kurikulum 2022. Kita juga telah mendengarkan mengenai beberapa kebijakannya, kemudian